Nah, kalau apa namanya itu bahasa Aramaik, mirip-mirip juga. Dajjal kata kita di Aramaik daggale. Mirip-mirip Ustaz. Makoli ini mirip apa Ustaz? Makoli ini, aduh. Tadi yang sayur di pasar itu brokoli tapi itu. Ya. Ruwet ini. Enggak loh, karena itu kan ada rumusnya itu kan ya. Kayak abjadnya gitu loh. Itu kayak abjadnya jimat gitu saya. Bukan itu bahasa anu saya. Itu bukan abjad Ustaz. Nomor togel paling. Nomor togel. Parah. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada dalil yang wajib menghormati dzurriyyah Nabi, bukan tidak ada, Anda belum baca gitu. Seharusnya kurang jauh ngopinya, ya, kurang jauh ngopinya. Kopinya kurang kental Pak Eko gitu. Tapi jangan gitu, ngopi tok tas, buka kitab gitu ya. Melek-melek. Turu berarti. Iya. Intinya turu deh. Iya. Ya, sebelumnya Ustadz, yang harus kita garis bawahi itu takut ada orang-orang mengira kita ini fanatik buta kepada para habaib. Oh, enggak. Para habaib kalau salah ya tetap salah. Mereka semuanya ada para habaib yang mencuri ya tetap salah, harus dihukum seadil-adilnya. Tapi karena ini konteksnya nasab, ilmiah, maka kita bisa mengkajinya dalam perspektif para ulama. Karena kita tidak punya kapasitas berbicara nasab, ya kita tinggal sodorkan pendapat para ulama yang sudah sesuai dengan kapasitasnya. Begini, sikap para ulama itu Pak Dokter, kalau ada orang mengaku-ngaku dzurriyyah Nabi, dan ternyata tidak terbukti sebagai dzurriyyah Nabi setelah di cross check, nah maka ulama ini mendiamkan, tawakuf sudah dia dosa gitu, bukan malah menyebarkan fitnah begini begitu seperti yang dilakukan oleh ini, ya Laskar apa itu katanya, Laskar Dajjaliyah apa itu, lupa saya ya laskar apa namanya itu. Nah itu saya nyoba tes DNA lewat TikTok Ustaz ya. Filter TikTok. Ternyata saya keturunan Eropa. Bisa jadi saya masih sepupu sama Cristiano Ronaldo. Bill Clinton itu. Iya. Kayaknya gitu kayak. Ya kan ruwet. Tes DNA dilihat J1 Arab. Arab ini Arab mana gitu. Apa keturunan Abu Lahab? Kalau Mesir jadi Fir'aun nanti Ustaz. Kan ruwet kalau kayak gitu. Ilmu-ilmu yang tidak pasti itu udah diambil sama fikih memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga tidak ada istilah kalau keturunan habaib itu semuanya maksum, terjaga dari dosa. Nggak ada. Kan'an saja anaknya Nabi Nuh ketika tidak ikut kapal, kata jenengan tadi, innahu laisa min ahlik, dia bukan lagi keluargamu wahai Nuh, innahu amalun ghairu soleh, karena dia tidak soleh, tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira begitu Ustaz. Terus apa lagi tadi Ustaz? Itu ada Pak, itu kan kita dianjurkan itu oleh Syekh Abdul Rahman Atibah, itu kan untuk ikut dalam perahu itu. Betul. Maksudnya perahu ini kan jelasnya kan kalau yang nggak ikut perahu itu berarti kan kayaknya kan sudah di luar garis thariqah kita gitu. Ya. Dan thariqah Ahlussunnah wal Jamaah maksudnya gitu. Betul. Dan sejauh ini tidak bisa kita pungkiri Ustaz, orang-orang yang berpegang teguh kepada Ahlussunnah dari dzurriyyah Rasulullah itu rata-rata Ba'alawi Ustaz. Ba'alawi kan? Ulama-ulama Ba'alawi ini banyak sekali. Dari kalangan Ba'alawi itu banyak sekali. Yang menjadi mufti di Yaman bergelar Jamalul Lail, menjadi mufti di Mekah dan Madinah bergelar Jamalul Lail ada. Menjadi mufti di Yaman ada. Bahkan menjadi ulama di Indonesia banyak banget. Nah, yang benar-benar menjaga Ahlussunnah wal Jamaah banyak gitu. Nah, karena memang mereka ini thariqahnya adalah thariqah yang memang benar-benar sambung sanadnya kepada Rasulullah, maka badainya besar Ustaz. Nah, orang-orang yang tidak ikut beliau, orang-orang keturunan Rasulullah dari kalangan Ba'alawi yang Ahlus Sunnah ya, saya garis bawahi yang Ahlus Sunnah, maka mereka kita lihat dulu apakah mereka tidak ikut karena memiliki thariqah lain sehingga mereka bisa berijtihad, oke. Ya. Atau mereka itu tidak ikut karena menentang. Kalau karena menentang, maka kita berlepas tangan.
kita katakan dia itu bisa jadi bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau mungkin karena memiliki ijtihad sendiri, karena sekelas Sayyid Muhammad, Ustaz. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki mengakui Ba'alawi. Kita itu levelnya kita mungkin Sayyid Muhammad. Kita bertahun-tahun jadi orang Islam. Ada berapa hadis yang kita hafal sanadnya dari kita sampai Rasulullah? 2 mungkin nggak nyampe, Ustaz. Nah, Sayyid Muhammad setingkat beliau yang terkenal muhaddis saja seperti itu mengakui. Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani yang disebut dengan Musnidud Dunya, ahli sanad sedunia itu, nah, mengakui. Imam Nawawi Banten mengakui. Syekh Hashim Asy'ari mengakui. Apakah mereka tidak lalu didatangi Rasulullah? Kiai Hashim Asy'ari itu bukan keturunan Nabi itu, kamu salah itu. Tidak ada tuh. Dari dulu para ulama yang mimpi Nabi bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi, yang ada malah Fuad Pleret sama temannya itu. Baru 2023 mereka mimpi Nabi kalau Ba'alawi ternyata bukan keturunan Nabi. Seharusnya yang mimpi itu Syahid Murtado Az-Zabidi, Imam Ibnu Hajar, Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, itu seharusnya yang mimpi. Bukan mana temennya Fuad Pleret gitu. Bukan yang malah goyang-goyang gitu ya. Iya. Seharusnya Nabi sudah dari dulu mimpi kepada para ulama, karena kebohongan ini tidak boleh bertahan beribu-ribu tahun. Begitu. Berarti gini, Ustaz. Kalau kita lanjutkan syair tadi kan ada wa amitna fi thariqatihim gitu kan ya. Ya. Berarti kan dalam thariqah ini adalah thariqahnya Ahlul Bait. Iya. Gitu ya? Yang Ahlus Sunnah. Yang Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini kan gini, Ustaz. Ketepatan kan kalau kita kaji yang ada di Indonesia itu memang dari kalangan Ba'alawi yang betul. Lain sama dengan di Syria macamnya kan. Kalau di mana, di daerah mana, ya Allah Rabbi, Maroko mungkin. Ya Maroko itu kan banyak Al-Hasani yang Al-Hasani. Ya. Ini maksudnya yang awak ambil nafi thariqatihim ini kan thariqah yang Ahlul Bait yang memang dzurriyyah, enggak mandang bulu berarti Ustaz ya. Enggak mandang bulu, enggak mandang itu Ba'alawi, enggak mandang itu Al-Hasani dan segala macamnya. Pokok yang thariqahnya Ahlussunnah wal Jamaah yang dibawa oleh dzurriyyah Rasulullah. Apakah seperti itu? Iya, betul Ustaz. Karena gini Ustaz. Kalau kata orang Madura, Bismillahirrohmanirrohimnya kita 1000 kali sama dengan 1 kalinya para habaib, kan gitu Ustaz. Nah, makanya istidadul ittiba ya. Jadi kita harus benar-benar mengikuti mereka. Fi thariqatihim, di jalan mereka itu memang benar-benar sangat dianjurkan dan sangat diperhatikan. Kenapa? Dan khususnya Ahlussunnah saja, karena di Indonesia sebagian ada yang Syiah Ustaz. Itu yang harus kita hindari, karena sebagian Ba'alawi ada yang terpapar Syiah. Dalam hal ini kita yang menghormati tapi kita tidak boleh taat. Makanya selalu kita garis bawahi yang Ahlus Sunnah. Nah, sehingga betul kata jenengan Ustadz Hakam, kita harus benar-benar mengikuti thariqah mereka. Persis seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Khairukum qarni. Paling baiknya kamu di zamanku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian zaman setelah aku, berarti zaman sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ya. Kemudian zaman tabi'in. Lah, Ali Zainal Abidin, Musa Al-Kazim, Ja'far bin Muhammad As-Sadiq dan lain sebagainya. Itu kan ada di sini. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina la yalunahum. Tapi kemudian nama mereka diambil oleh orang-orang Syiah, dijadikan imam mereka, seolah-olah imam ini mendukung ajaran Syiah. Padahal tidak seperti itu. Kita tidak akan pernah menemukan riwayat dari Ja'far bin Muhammad As-Sadiq yang membela ajaran Syiah. Tidak ada. Ya, mereka hanya mengaku-ngaku saja. Sehingga untuk mengikuti thariqatihim kata jenengan itu memang benar-benar sudah dinisbatkan, sudah disahkan, sudah dilegalkan, sudah sejak dulu zaman Rasulullah, dan prediksi Rasulullah tidak akan pernah salah, Ustaz. Prediksi Rasulullah tidak pernah salah. Gitu. Ya gampangannya begini, Ustaz. Rasulullah kan pernah bilang begini. Inna ummati lan tajtami ala dhalalah. Nah, umatku tidak akan bisa, tidak akan pernah tersesat berjamaah semuanya gitu. Gak mungkin, Ustaz. Kita se-Indonesia semua tertipu berabad-abad, gak mungkin. Inna ummati lan tajtami ala dhalalah, kata Rasulullah.
Tidak mungkin umatku ini bersepakat kepada kesesatan. Wa yadullahi 'alal jamaah, dan pertolongan Allah ini ada pada al-jamaah. Yang mayoritas ulama, Imam Ibnu Hajar, Yusuf An-Nabhani, kemudian Sayyid Murtadha Az-Zabidi, As-Samarqandi, As-Sakhawi, semuanya itu. Tidak mungkin umat Rasulullah ini mayoritas ini. Justru Ustaz, apa kata Rasulullah? Inni la akhsha 'alaikum an tusyriku ba'di. Aku dah khawatir kalian umatku akan syirik setelah aku mati. Nabi Muhammad sudah memprediksi semakin hari umat Islam akan semakin besar. Tetapi kata Rasulullah, walakin akhsha 'alaikumud dunya imaduddin. Gitu. Yang aku takutkan atas kalian adalah dunia, gitu. Antanafasu fiha fataktatilu. Kalian berlomba-lomba sampai saling membunuh. Ini bukti. Imaduddin faqad hadamaddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisu'in ila yaumiddin ini kena dunia, Ustaz. Dunia. Yang dikhawatirkan Nabi walakin akhsha alaikumud dunya ini benar, gitu. Tapi ingat, ummati tidak akan pernah bersepakat kepada kesesatan. Mereka akan tetap menjadi minoritas. Saya yakin itu. Begitu, Ustaz. Itu sudah prediksi dari Rasulullah. Sudah itu. Aman itu, Ustaz. Terus gini lagi, Ana pernah dengar, tapi apa? Sekilas dengar sekilas. Dengar hadis. Tapi cuma sekilas. Oke. Itu pada waktu Sayyidatuna Fatimah, pada waktu sebelum nikah sama Sayyidina Ali. Oke. Itu di hadis itu diterangkan bahwasanya malaikat Jibril sudah ngasih tahu kepada Rasulullah. Oke. Bahwasanya mungkin kalau jenengan mungkin dijelaskan hadis itu. Nah, bahwasanya malaikat Jibril sudah ngasih tahu kepada Rasulullah bahwasanya Siti Fatimah ini sudah dijodohkan oleh Allah kepada Sayyidina Ali. Makanya malaikat Jibril ngasih penawaran ke Rasulullah untuk ngasih mas kawin apa. Siti Fatimah minta mas kawin apa? Gitu loh, Ustaz. Terus Rasulullah manggil Siti Fatimah untuk minta mas kawin apa. Makanya Rasulullah bilang, "Kalian itu sudah akan dijodohkan oleh Allah kepada Sayyidina Ali, dan Allah menawarkan untuk mas kawin apa yang sampean pinta." Makanya Siti Fatimah bilang, Nabi bilang, apa surga dan isinya atau dunia dan isinya. Terus Siti Fatimah bilang, pada waktu itu kan bilang gini, apakah anak sampean itu seharga itu ya Rasulullah? Nah, anak dengar hadis ini saya terus terang, pada waktu itu anak takut. Karena apa? Yang dipinta oleh Rasul, yang dipinta oleh Siti Fatimah itu adalah syafaat Nabi yang akan disebarkan ke umat-umat Nabi. Ya itu yang dipinta untuk menjadi mas kawin Siti Fatimah. Berarti kalau kita kaji hadis ini, sertifikat, anggaplah sertifikat, sertifikat syafaat Nabi bisa kita peroleh dengan tanda tangan Siti Fatimah. Oke. Itu apakah pernah dengar ada seperti itu? Ya, itu masyhur, tapi Al-Fakir tawakuf dengan sanadnya. Oh, gitu. Ya, Al-Fakir sendiri tawakuf. Tapi meskipun saya tawakuf, maksudnya itu saya diam, tidak berkomentar dulu, karena masih butuh penelitian yang lebih lanjut mengenai sanadnya. Tetapi untuk makna itu banyak yang menguatkan, Ustaz. Makna yang tersirat bahwa kita harus menghormati Ahlul Bait Nabi, keturunan Nabi itu ada itu. Meskipun anggaplah ini seumpama dhaif ya, anggaplah dhaif ya. Apakah ada yang lain? Banyak, Ustaz. Contoh, Al-Imam As-Suyuti yang semakna dengan itu. Al-Imam As-Suyuti itu punya kitab namanya Al-Jami' As-Shaghir. Ditambahkan Al-Imam Nuruddin Al-Haythami punya kitab namanya Al-Majma' Zawaid. Ada hadis hasan sahih bahwa apa kata Rasulullah, khairukum li ahli min ba'di. Paling baiknya kalian yang paling baik kepada keluargaku setelah aku mati. Bayangkan, Ustaz. Gitu. Yang paling baik kepada keluargaku Ahlul Bait Nabi setelah aku mati, itu titelnya adalah khairukum. Kan semakna dengan riwayat Fatimah, Ustaz. Semakna. Bayangkan, sampai Sayyidina Umar saja
ayahnya di nomor 2 kan melihat sahabat Abbas masuk Islam. Saya sobat Abbas itu kan masih anggaplah bukan darah daging Rasulullah. Iya, paman kan? Paman. Darah daging. La Islamu ka yauma aslam ta'ahabbu ilayya min Islamil Khattab, kata beliau. Daripada ayahku masuk Islam, saya lebih senang kamu karena menyenangkan Rasulullah. Itu. Ini kan apakah Sayyidina Umar kurang cerdas untuk menyingkapi Ahlul Bait kan gitu. Padahal kan dawuhnya Sayyidina Umar tuh sering senada dengan Al-Qur'an, kan, yuwafiq bil sering Qur'an senada, ya. Sering senada dengan dawuhnya Rasulullah. Benar. Allah. Iya. Terus gini lagi. Kalau memang seperti itu kan, dan lagi kan kadang-kadang gini Ustaz. Ustaz, saya izin rokokan ya. Monggo Fadol. Apa mau saya barengi Ustaz? Oh, iya, Kita siap. tes dulu. Siap. Ini sudah mulai pahit, guys. Sudah mulai sepaneng. Ya, gimana Ustaz? Ya, ini gini. Santai-santai aja Ustaz ya, ngobrol. Jadi gini. Kalau memang seperti itu, kadang-kadang ada orang yang ngomong seperti ini. Ada yang ngomong seperti ini. Ya iyalah, seperti itu kan manusiawi memang. Ya apa sih? Orang wong Siti Fatimah itu adalah putri Nana. Iya. Jadi manusiawi, prioritas lah. Hmm. Omong seperti ini prioritas itu kan berarti kan kayaknya Nabi itu udah adil gitu loh. Iya. Ya kan gitu kan, kadang-kadang orang ngomong seperti itu. Ya prioritas lah orang itu anunya Nabi kok gitu. Omongan seperti itu kan kayaknya kan Nabi gak adil gitu ya. Gak adil kan gitu kan. Apakah emang seperti itu gitu? Berarti jarang ngaji usul fikih itu Ustaz. Oh gitu ya. Di usul fikih itu dikatakan begini. Ini kalau saudara rokokan keluar semua dalilnya itu. Ustaz. Di usul fikih dikatakan seperti ini. Syekh Dr. Dawudi punya kitab namanya Usul Fikih. Beliau mengatakan kalimat yang saya yakin ini disepakati semua ulama. Idza ta'arada baina fi'lin nabi wa qawlihi faqaddima qawluhu bi ayyahtamila fi'luhu ala khususiyatihi. Ketika seolah-olah bertentangan antara perkataan nabi dan pekerjaannya, maka kita pilih perkataannya. Kenapa? Karena bisa jadi pekerjaannya khusus untuk nabi. Al-Qur'an memerintahkan kita nikah hanya cukup 4, tapi nabi 9. Loh, kok udah adil? Kok udah ikut Quran nabi? Ya, maka kita harus mengikuti ucapannya karena ucapannya untuk umat, pekerjaannya bisa jadi itu khusus untuk nabi. Khususiat nabi, kekhususan yang dilakukan dan diperbolehkan hanya untuk nabi ini bukan hanya berlaku di zaman Islam saja. Sudah sejak dulu zaman Nabi Musa, kemudian zaman Nabi Isa. Contoh, Nabi Yakub punya 12 anak laki-laki. Ada satu perempuan bernama Dinah. Kemudian Nabi Yakub punya 12 anak laki-laki, salah satunya seperti Nabi Yusuf, Ruben, Lewi, Yehuda, Binyamin, dan lain sebagainya. Nah, khusus keturunan Lewi gak boleh nikah campur. Kenapa? Jadi ulama, jadi ustadz-ustadz lah kalau sekarang itu. Makanya Nabi Musa dan Nabi Harun, nabinya orang Yahudi, itu adalah keturunan Lewi. Musa bin Imran bin Azir bin Kohif bin Azir bin Lewi bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Nah, bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Nah, itu kekhususan. Sudah wajar kekhususan bagi para nabi itu. Namanya nabi, orang pilihan. Gitu. Kecuali yang dari Bogor, Ustaz. Ada orang namanya Tukimin. Ngaku nabi. Masa kita mau bicara Allahumma sholli ala sayyidina Tukimin? Kan kayaknya. Ya, kalau namanya nabi punya kelebihan nabi, Ustaz. Biasa. Jadi kalau ada pertentangan ya kita ikut syariatnya. Makanya Nabi ketika mengatakan lau kanat binti Fatimah sarqat laqata'tu yadaha. Ya. Ini sering dijadikan dalil, Ustaz. Ya. Seolah-olah mau mendiskreditkan Ahlul Bait, ya, mendiskreditkan Sayyidah Fatimah. Loh, Nabi lo bilang Sayyidah Fatimah andaikan mencuri, ya. Mencuri kan, andaikan mencuri akan aku potong sendiri. Yang pertama, Nabi ngajari adil kepada kita. Dan buktinya Sayyidina Umar, putranya yang bernama Abdurrahman Al-Ausad, ketika melakukan berzinahan, Sayyidina Umar sendiri yang mencambuk dia di depan masyarakat. Sampai 100 kali cambukan. Menunjukkan keadilan. Tapi ingat, kalimat Nabi pakai lau imtinaiyah, tidak terjadi itu, Ustaz. Cuma andai saja gitu. Ya. Mungkin gitu, Ustaz. Pak Dokter. Berarti memang kadang kalau di kehidupan sehari-hari, Gus, ya, kadang kita ya adalah mungkin menemui beberapa orang yang mungkin
mengaku sebagai habaib atau apa. Berarti sikap kita kan benci tidak boleh, Gus ya. Iya. Jadi sikap para ulama itu, Pak Dokter, kalau ada orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, mengaku sama ulamanya atau sama masyarakat bahwa saya ini habaib, bahwa saya ini misal seperti itu gitu loh, Gus. Iya, jadi begini, sikap para ulama itu, Pak Dokter, kalau ada orang mengaku-ngaku zuriyah Nabi, dan ternyata tidak terbukti sebagai zuriyah Nabi setelah di cross check, nah maka ulama ini mendiamkan, tawakuf, sudah dia dosa gitu, bukan malah menyebarkan fitnah begini begitu seperti yang dilakukan oleh ini, Laskar apa itu katanya, Laskar Dajjaliyah apa itu, lupa saya ya, Laskar apa namanya itu. Nah itu. Jadi dulu kalau kita lihat di dalam kitab Sirru Silsilatin Alawiyah contohnya, kalau ada orang mengaku keturunan Nabi, dulu itu dikonfirmasi dulu, Pak Dokter. A'anta min Husaini, am min Hasani, am Muhammadi, am Abbasi, am Umari. Kamu ini kalau mengaku keturunan Nabi dari jalur siapa? Hasankah, Husainkah, Abbaskah, Umarkah, atau Muhammadi, Muhammad bin Al-Hanafiyah? Karena Nabi Sayyidina Ali pernah menikah dengan wanita selain Sayyidah Fatimah, punya anak namanya Muhammad bin Al-Hanafiyah, dan beliau salah satu orang yang mensolati sahabat Abdullah bin Abbas ketika wafat. Nah, Muhammad bin Al-Hanafiyah dari jalur mana? Oh, saya mengatakan Husaini. Oh, dari Husain. Kalau dari Husain, falahu aqab. Husain ini punya beberapa keturunan, punya beberapa anak, falahul abna. Kamu dari jalur yang mana? Oh, ana dari Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya beberapa anak, kamu dari jalur mana? Nah, itu ditanyakan terus sampai ayahnya. Baru kalau dikonfirmasi benar, nah maka dia tercatat sebagai Shahihun Nasab. Nah, Al-Imam Ibnu Inabah punya kitab namanya saya lupa ya nama kitabnya. Imam Ibnu Inabah ini punya kitab tentang nasab. Nah, beliau itu ketika menjelaskan tentang istilah-istilah nasab, ada istilahnya Shahihun Nasab. Apa Shahihun Nasab? Yaitu nasab yang dikonfirmasi oleh semua ulama nasabah, tidak ada perbedaan. Yang kedua ada istilah makbulun nasab, nasab yang diterima. Apa itu? Adalah ma thabata nasabuhu inda ba'din nasabin wa ankaruhu akhar. Ada sebagian ahli nasab mengakui nasabnya, ada sebagian yang menolak. Ketika ada perbedaan pendapat, maka namanya makbulun nasab, nasabnya masih diterima, makbul. Ada yang namanya mardudun nasab. Apa mardudun nasab? Nasab yang tertolak adalah manidda'a ila qabilah wa lam yakun minhum thumma alimu tilkal qabilah bibutlanihi. Nah, ada orang-orang contohnya ngaku Ba'alawi, ternyata Ba'alawi yang lain menolak dia. Maka kasusnya ketika seperti ini, fasara hukmuhu indan nasaba annahu mardudun nasab. Maka hal yang seperti ini namanya nasabnya tertolak. Ada yang namanya majhulun nasab. Istilahnya, apa majhulun nasab? Dia masyhur sebagai dzurriyyah Nabi, tetapi di cross check tidak diketahui. Maka namanya majhulun nasab. Nah, ilmu-ilmu seperti ini tuh kan ada di kitab-kitab nasab itu. Ada semua. Sehingga bagi orang yang belajar biasanya lebih bijaksana untuk mengomentari dan menyingkapi apa yang terjadi pada saat ini. Gitu kira-kira Ustaz. Mungkin Gus, kalau mungkin masalah tadi ya, mungkin kita harus banyak membaca ya, kita harus literasi dengan kitab-kitab. Nah itu mungkin masukan juga untuk saya Ustaz Hakam, bagaimana caranya biar kita itu memastikan bahwa bahwa ini memang berkesinambungan, ini mutawatir. Itu gimana Gus? Mungkin secara singkat lah. Triknya memang harus mungkin ada mungkin yang belajarnya mungkin terus setengah-setengah akhirnya seperti itu gitu loh Gus. Jadi mungkin ini juga masukan buat para santri juga ya, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ilmu itu memang secara step by stepnya kan begitu Gus ya. Benar. Sambung menyambung sehingga apa yang kita sampaikan mungkin ketika kita berargumen itu juga benar-benar mantap gitu Gus. Nah itu menurut jenengan seperti apa sih sebetulnya mungkin
gambaran di untuk menjaga iman dan akidah kita ya, iya, terutama ya. karena mungkin kan kitab itu mungkin kan banyak kan begitu Gus ya, karangan ini banyak. Nah itu supaya polling-polling seperti ini yang ternyata Nabi sudah di kitab yang istilahnya sudah tadi yang sudah mungkin jenengan sampaikan sudah ada lah di ujung sana bahwa Nabi sudah menyampaikan hal itu, kan tinggal kita sekarang harus yakin kan gitu Gus ya. Ya. Ada saja kadang kan yang itu enggak nyambung, syaratnya terputus, enggak mutawatir. Nah, itu gimana? Ya, itulah Ustadz. Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud itu kan pernah mengatakan begini. Manistanna falyastanna biman qad mata. Kalau mau ikut ulama yang sudah wafat. Kenapa? Karena yang masih hidup belum aman dari fitnah. Kita kalau sudah ikut ulama yang sudah wafat, ya Hasyim Asy'ari, Said Murtadha Az-Zabidi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Yusuf Ad-Nabhani dan lain sebagainya itu aman, Ustaz. Aman. Jadi itu Gus ya. Ada itu perkataan salah satu timnya Imaduddin Qori itu pernah bilang, ya kita harus ikuti ulama yang masih hidup. Andaikan saya disuruh milih nih antara Ki Hasyim Asy'ari atau Ki Imad, saya milih Ki Imad katanya. Karena Ki Hasyim Asy'ari itu sudah wafat. Kita kan nah ini gue nanya kan, nah ini ternyata memang ada gitu loh. Harus ikut Ki Imad lah gitu. Kan apa namanya itu, Ki Hasyim Asy'ari sudah wafat. Kita kan interaksinya sama ulama yang hidup. Ini menentang perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu sudah jelas itu, manistanna falyastanna biman qad mata. Ya, kalau mau ikut ulama ya ikut ulama yang sudah wafat karena mereka sudah aman dari fitnah. Gitu. Dan ikutlah yang mayoritas. Nah, tidak akan tergiur dengan uang udah ya. Kalau sudah meninggalkan seperti itu. Nah, umat sama dengan imat ya. Nah, betul. Di Al-Quran kan sudah jelas Ustaz, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat Islam ini dulu Allah itu memilih Bani Israel sebagai umat pilihan. Allah dengan tegas mengatakan dulu, ya Bani Israel ulkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dulu Bani Israel menjadi umat pilihan. Ketika Bani Israel gagal membawa dan mengajarkan apa yang telah disampaikan oleh para nabi Bani Israel, maka Allah memberikan umat setelahnya yang lebih baik, yaitu umat Islam. Maka Al-Quran sudah mengatakan innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Yang benar-benar takut kepada Allah ini para ulama. Ulama ini ada dua, ada ulama ud-dunya, adalah ulama ul-akhirah. Nah, ulama dunia adalah ulama-ulama yang nilai-nilai akhirat dia jual dengan dunia. Sebaliknya ulama akhirat, semuanya mereka pasrahkan kepada akhirat. Nah, sehingga Rasulullah dengan tegas dalam Sahih Bukhari mengatakan bahwa innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad. Allah mencabut ilmu di dunia ini bukan caranya itu enggak dengan mencabut dari hati kita langsung lupa semua, bukan. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu di dunia dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, ketika di dunia ini sudah ada orang alim, maka ittakhadhan nasu ru'usan juhala, masyarakat akan mengangkat orang-orang bodoh menjadi ulama, menjadi kiai dan ustadz. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, mereka ditanyakan masalah hukum, mereka menjawab tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, seperti yang sekarang. Andaikan semua ahli fatwa di dunia mengatakan Ba'alawi sahih, nasabnya sambung kepada Nabi, maka aku tetap membatalkannya. Ini sudah ciri-ciri, Ustaz. Kalau ahli fatwa para ulama sudah ditolak, ya. Bahkan dia mengatakan bahwa Ba'alawi ini adalah keturunan Yahudi katanya. Nah, narasi-narasi kebencian seperti itu kan tidak ilmiah, Ustaz. Tidak ilmiah. Sehingga kita bisa melihat kita ini sebenarnya di barisan mana. Apakah barisan para ulama? Mereka sok-sokan mau mengatakan ayo PBNU mengadakan Basul Masail. Basul Masail itu dari tingkat desa sampai tingkat nasional, Ustaz. Kalau kita mendengarkan qala Ibnu Hajar Al-Haytami, kita taslim. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata A, maka kita selesai. A. Kenapa? Beliau thiqah, terpercaya. Loh, ini malah Imam Ibnu Hajarnya yang dikritik. Ini kan itu namanya ngak-ngakan, Ustaz. Dem selendeman. Ya.
Ya kira-kira seperti itu. Ibnu Hajar dikritik ya. Ibnu Hajar Apalagi dikritik. kita gitu ya. Ini bener-bener hajar hati mereka ini. Betongku. Perlu dihajar. Ruwet ini kata saya. Iya. Itu memang menunjukkan bahwa apa Gus ya, memang kita ini sebagai manusia ya tentu ada batasan ya. Salah satu mungkin batasannya ya kita ketika sudah yang mungkin seperti tadi sudah ahli ya sudah kita Pasrahkan pada ahlinya. Nah, kan seperti itu Gus ya. Katanya mereka Ustaz. Pak Dokter. Ya bisa jadi Imam Ibnu Hajar tidak meneliti. Bisa jadi Ki Hasyim Asy'ari tidak meneliti. Ya daripada percaya ke kamu, mending percaya Imam Ibnu Hajar lah gitu. Itu levelnya belum apa-apa sudah mau ngeritik ulama-ulama kelas kakap gitu loh. Wan baru jadi ulama di desanya aja sudah dibenci masyarakat, dia sudah keluar-keluar mau ngeritik Imam Ibnu Hajar yang levelnya sudah setingkat dunia gitu. Iya. Kalau sudah begitu sudah nggak bisa ditanggapi lagi kan Gus. Istilahnya kalau sudah mengatakan masih perlu bukti ilmiah, istilahnya apakah ya itu tadi tidak ilmiah, apakah ada istilahnya penelitiannya memang ini benar-benar benar apa tidak kan seperti itu kan. Betul. Itu kan memang kita perlu apa ya, kalau istilahnya kita turuti keinginan seperti itu ya kan bahaya juga Gus ya. Ya, itulah perbedaan antara bodoh dan dungu. Ada dalilnya ini. Saya makanya kajian malam hari ini saya sudah siap semua dalilnya gitu. Syekh Hasan Hittu, mazhab Syafi'i. Iya. Alim dalam fikih. Beliau mengatakan begini. Al-jahil yata'allam wal ahmaq yunakishu bil batil. Kalau bodoh itu belajar. Kalau dungu selalu membela kebatilan. Nah, mereka ini dungu. Berarti bukan bodoh ya. Kalau bodoh mesti menerima kebenaran. Belajar Dan menerima kebenaran. Kalau ahmak, kalau dungu selalu membela kebatilan. Berarti ahmak itu kan Ustaz ya. Anak-anak dengar kalau ahmak itu kayak diidentikan dengan hemar kayaknya. Gitu. Kayaknya gitu. Himar yahmilu asfaro. Ya, keledai yang bawa kitab. Bawa kitab. Iya. Iya. Kan ada di Quran tuh. Quran. Ada ayat itu. Itu ayat itu kan. Iya, bener. Yahmilu asfaro. Ya Allah. Ya. Nah, ini Gus. Ini apa ya? Kita sekarang kan bicara cinta lah, Cinta. Bagaimana kita cinta ke habaib, bagaimana kita cinta kepada dunia. Kalau kita ngomong-ngomong bahasa cinta, ya mabuk lah. Istilahnya kita, kalau kita bicara cinta, berarti kayaknya kalau kita bicara cinta, konsep syariat tuh kayaknya nggak masuk juga sebenarnya. Kayaknya seperti itu. Rasulullah pernah bersabda, Ustaz, hubbuka li syai'i yu'mi wa yusim. Cintamu pada sesuatu akan dapat membuat kamu buta dan tuli. Ya kan? Berarti kan konsep syariat kadang-kadang nggak masuk. Ya, kalau cinta sudah melekat, tai kucing pun rasa coklat. Oh gitu. Nah, terus gini sih. Seumpama. Ya. Kita kan halus kata Nabi kan dianjurkan sudah kan kita itu untuk hubbul li ahli gitu ya. Cinta kepada Ahlul Bait. Nah, cinta di sana itu ya apa? Apakah cinta di sana itu kayak tadi itu tidak ya apa sih cara ngomongnya itu? Jadi batasan cinta itu bagaimana? Kan begitu. Gitu loh. Ahlul Bait. Ya. Batasan cinta itu harus sesuai syariat. Maka ada istilahnya gulu, Ustaz. Gulu ini ekstrim. Kita kan tidak boleh gulu kan? Oh, gitu. Tidak boleh ekstrim. Terlalu mencintai sampai menghalalkan sesuatu yang haram, tidak boleh. Karena syariat sudah tertata dan sudah selesai. Nah, sehingga kalau cinta kita itu membuat kita buta dan tuli dan sampai mengharamkan perkara halal atau sebaliknya, jelas tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sehingga hulu adalah sesuatu yang sudah sampai melanggar batasan syariat. Ya, kata Sayyid Muhammad itu ya. Jadi ekstrim adalah sesuatu yang sudah melanggar syariat. Kita cinta kepada Ahlul Bait sesuai dengan syariat yang dibawakan oleh Rasulullah. Kita mencintai Ahlul Bait dan keturunan Nabi sesuai yang disampaikan oleh para ulama. Tidak lebih dari itu. Sehingga
ketika ada salah satu habaib contohnya melakukan salah, kewajiban kita sebagai orang yang cinta, kita tegur. Kita mencintai istri kita, maka kita tidak rela aurat istri kita dilihat oleh orang lain. Dengan cara kita menyuruh istri kita untuk menutupi auratnya. Itulah cinta yang hakiki, Ustaz. Islam tidak pernah melarang orang-orang untuk jatuh cinta, tapi Islam selalu melarang hal-hal buruk yang di atas namakan cinta. Begitu kata Syekh Ramadan Al-Buti. Ya Allah. Ini Mungkin perlu diulang lagi. Berat. Biar dibuat status gitu kan. ya itu Zat. Jadi Islam tidak pernah melarang kita untuk jatuh cinta, tapi Islam melarang hal-hal buruk yang di atas namakan cinta. Al-Buti, Syekh Ramadan Al-Buti. Ya Allah. Danggus ya. Iya. Katanya cinta, melihat habaib salah malah difitnah. Bukan ditegur malah difitnah. Katanya cinta, melihat habaib bermaksiat malah digibahin, bukan dilurusin. Nah, ini bukan cinta itu namanya. Bukan cinta. Karena cinta itu butuh pengorbanan, Gus ya. Oh iya, jelas Ustaz. Kita kalau lihat sepak bola Ustaz, Iya. sampai subuh Ustaz. Kenapa? Cinta kan? Ya. Iya, sampai hafal namanya itu. Ada Messi, ada Neymar ya. Ada Cristiano Ronaldo. Wah, itu sampai hafal itu ya. Andai kan ditanyakan nama-nama istri Nabi kadang enggak hafal loh aja. Kamu main bola hafal kepi. Leso, bodoh. Gitu. Ya Allah. Ya. Makanya ada kata-kata untuk malam hari ini Ustadz, sandal swallow yang kita bawa ke masjid lebih baik daripada karfil namun kita bawa ke diskotik. Ya. Jadi, ya, sederhana tapi berdata lebih baik daripada bersorban mewah tapi bahasanya Surya 16 gitu. Ya. Terus gini, Gus. Ini mau ada dokter juga. Ya. Tak kira jenengan mau nanya tentang wa maqolina rahmata Baghdad gitu. Nanti itu ya. Kita Apakah? kupas dulu yang imat dulu gitu. Kita kupas. Sama koli-koli itu gampang. Kita nggak akan ngikuti orang-orang bodoh seperti itu. Iya. Terus gini. Ini mau ada dokter. Jadi kan gitu kemarin kan gini. Ada sebagian duriyah Nabi itu sudah melakukan tes DNA. Oh, tes DNA ya? Sebagian. Oke. Dan ada indikasi bahwasanya memang ada apa namanya itu yang ada turunan-turunan dari Yahudi. Nah, sedangkan kemarin kita ngomong-ngomong sama teman-teman masalah tes DNA ini. Ya. Setelah diteliti, katanya ya Allah alam, katanya teman-teman itu karena juga masih belum tahu anunya di mana, kitabnya di mana. Teman-teman gini, loh, memang ada di atasnya Nabi itu ada yang memang dari turunan Yahudi gitu. Datuk-datuknya Nabi gitu. Ya. Ya kalau kita mau jujur-jujuran Ustaz, Yehuda kan bin Yakub Ustaz. Iya, enggak maksudnya bukan bisa gini loh. Yang kita tahu kan Nabi Ismail ke bawah itu kan turun laki itu sampai ke Nabi. Itu enggak ada sempalan katanya. Sempalan itu di mana gitu loh. Itu ada istrinya dari siapa? Itu memang dari kalangan Bani Israel dari gitu ya. Bani Israel, perempuan. Ada perempuan yang memang dari kalangan Yahudi. Betul. Terus? Nah, apakah ada di tes DNA itu juga yang turun dari Yahudi yang perempuan ini dari atasnya Nabi ya? Bukan dari Nabi ke bawah, bukan. Mempengaruhi juga gitu loh. Itu kan sudah 7 turunan. Iya. Apa di atas 7 turunan segala macam. Untuk tes DNA sendiri Ustaz, itu sudah ada Majma' Fiqhil Islami ya. Ada Kongres Fikih Islam pada tahun 2010 yang di sana dihadiri oleh para ulama juga yang pakar. Itu bukan para ulama salaf Ustaz, khalaf yang baru-baru saja. Zamannya siapa? Yang ngarang kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Nah, di zaman beliau bahwa tes DNA ini kalau bagi orang yang nasabnya sudah ditetapkan oleh ahli nasab tidak boleh hukumnya Ustaz. Mengandalkan atau membawa-bawa tes DNA
kepada orang yang nasabnya sudah diithbat oleh ulama nasab itu tidak boleh. Nah, kemudian tes DNA sendiri maksimal kan katanya sih itu pun masih meragukan. Hanya maksimal batas 5 keturunan. Itu pun kan sulit, Ustaz. Jadi ilmu-ilmu yang tidak pasti itu tidak diterima oleh fikih. Makanya fikih ini adalah suatu ilmu yang menyampaikan kita kepada dhon kan. Dhon ini berarti kan keyakinan 80 sampai 90%. Nah, DNA ini jangankan 80, 50-50 aja nggak masuk, Ustaz. Buktinya saya dibuat tes DNA di Facebook, Gus. Turunan Amerika. Iya. 90% turunan Amerika gitu, 10% turunan Cina. Iya. Nggak ada konde gitu deh. Ya itu. Saya nyoba tes DNA lewat TikTok, Ustaz ya. TikTok, ya. Filter TikTok. Ya, Ternyata terus saya keturunan Eropa. Eropa. Bisa jadi saya masih sepupu sama Cristiano Ronaldo. Bill Clinton gitu. Iya. Kayaknya gitu kayak. Ya Allah, Rabbi. Ya kan ruwet. Tes DNA dilihat J1 Arab. Arab ini Arab mana gitu. Apa keturunan Abu Lahab? Kalau Mesir jadi Fir'aun nanti, Ustaz. Kan ruwet kalau kayak gitu. Ilmu-ilmu yang tidak pasti itu udah diambil sama fikih memang. Gini Gus, memang benar kan, memang sudah difikskan dengan ulama ahli nasab, memang tes DNA sih memang sebetulnya untuk menganggap keturunan atau bukan, ya memang menurut saya pribadi Gus, memang Yeah. bisa, karena kan Oh iya, jenengan kan dokter ya? DNA ini kan Yeah. tidak bisa, dia tidak mengetahui apakah yang namanya keturunan, setahu saya kan harus jelas hubungan nikah Gus ya. Iya. Betul ya. Kalau misalnya memang ternyata dia tes DNA, tapi kalau ternyata misal di luar nikah kan juga bukan keturunan Gus ya. Iya. Makanya mungkin tidak bisa memang DNA ini gitu loh. Dan mungkin untuk mengambil samplingnya sampai ke situ memang sulit gitu loh. Itu jenengan sebagai dokter ini ya. Ini dokter ya teman-teman ya. Saya tidak ikut-ikut ya. Iya. Kalau kita kan taunya secara dalail ya, Iya, secara iya. adillah. Memang secara ilmu kedokteran katanya sih dok, setelah saya pelajari, makanan dan kita hidup di mana itu mempengaruhi katanya sampel DNA itu. Seperti protein semuanya. Ya kalau setiap hari makannya nasi jagung, Ustaz. Ya. Ya tes DNA-nya keluarannya M, Madura. Gitu. Ya. Kan gitu, Ustaz. Kalau makannya nasi kebuli terus gitu. Arab mungkin ya. Arabnya Arab maklum nanti ya. Repot. Jadi ilmu-ilmu yang tidak mengantarkan kepada dhon itu memang nggak diterima oleh fikih. Karena fikih itu harus dhon. Enggak, Gitu. sekarang kan yang digaung-gaungkan adalah mulai mereka itu kan tes DNA, Iya. dan segala macam lah itu. Jangankan tes DNA, Ustaz. Hadis saja yang jelas-jelas sahih kadang nggak dipakai dalam fikih, Ustaz. Iya. Karena harus butuh pemahaman para ulama yang kapasitasnya memadai. Hadis kadang nggak dipakai, apalagi cuma tes DNA gitu loh. Kan gabrul mereka itu, Ustaz. Ya Allah. Ini sudah 2 jam lebih, Ustaz. Gimana? Monggo. Kita lanjut di sesi selanjutnya mungkin. Ya. Mungkin ini kan Iya. tadi kan kita sudah bahas masalah Iya. ini lah yang ana mungkin perlu penjelasan bagi teman-teman santri yang sekarang ini. Kan mungkin kan imat asal muasal imat itu Iya. kan memutuskan nasab ba'alawi itu kan Membatalkan karena, ya? membatalkan itu kan karena ada kitab yang memang tadi tidak menyebutkan Ubaidillah. Oke. Ubaidillah, Syekh Ubaidillah. Pembatalan itu kan memang lah mereka meyakini itu karena apa? Tidak ada yang menyebut, ada sebagian dari kitab nasab yang tidak menyebutkan Ubaidillah. Udillah. Gimana cara menyikapinya gitu ya? Nah, itu kan dibuat framing terus. Iya. Sama mereka itu. Gitulah Ustadz. Jadi memang kita itu kalau belajar sebuah ilmu tidak sistematis, larinya ngawur. Ilmu apapun kalau gak sistematis ngawur, Ustadz. Tukang tambal ban mau mengobati orang sakit gigi, giginya mau ditambal pakai tambal ban, ya ancur bilok colon, Ustadz. Gitu. Udah karen, Ustadz, gitu. Kompresor. Iya, nggak bisa, Ustadz, gitu.
Contohnya begini Ustaz. Saya kasih ilustrasi dulu ya. Perbandingan dulu. Imam Nawawi itu pernah mengatakan, dan ini masyhur, bahwa Imam Syafi'i berpendapat bacaan Al-Quran kepada mayit itu tidak sampai. Kita dengar kan? Banyak masyhur bahwa Imam Syafi'i berpendapat bacaan Al-Quran kepada mayit itu tidak sampai pahalanya. Nah, perkataan Imam Syafi'i ini dikutip oleh Imam Nawawi, Ustaz. Kalau kita lihat di fikih-fikih yang benar-benar karya Imam Syafi'i, nggak nemu kalimat ini. Apakah kita berani mengatakan Imam Nawawi bohong? Sayyid Murtada Az-Zabidi, orangnya thiqah, mensyarahi Ihya'u Ulumiddin. Ya, namanya kitab Ithafus Sada Al-Muttaqin bi Syarhi Ihya'i Ulumiddin. Beliau mengatakan bahwa Al-Ubaidili atau Al-Ubaidili yang hidup pada abad keempat atau kelima itu mengatakan bahwa anaknya Ahmad bin Isa Ar-Rumi An-Naqib itu ada yang bernama Ubaidullah atau Abdullah. Kita cek nih, seumpama kitab-kitab Ubaidili, gak ada nih. Apakah kita berani mengatakan Sayyid Murtada Az-Zabidi bohong? Ya. Sama seperti kasus tadi, Imam Nawawi mengutip perkataan Imam Syafi'i, bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit. Kita lihat di kitab-kitabnya Imam Syafi'i, kok tidak ada? Apakah Imam Nawawi bohong? Kan begitu. Kan konsepnya tidak seperti itu. Ini sebelum kita jawab manuskripnya ya. Nah, ilmu kalau sudah gak sistematis, itu akan ngawur. Makanya para ulama dalam kaifiyatu itsbatin nasab, contohnya kitab yang salah satu metodenya dipakai oleh Imaduddin ini adalah kitab Al-Muqibun yang ditulis oleh Sayyid Mahdi Ar-Raja'i. Beliau metodenya dipakai tapi itsbatnya gak dipakai. Padahal beliau mengisbat Ba'alawi sahih, mutawatir. Metodenya dipakai tapi anunya gak dipakai. Imad kan tidak pernah berguru tentang ilmu nasab, Ustaz. Dia gurunya dari siapa? Dia di Google. Ya, Mbah Google gitu. Nah, sehingga ilmunya di-download di Play Store. Karena RAM-nya itu HP-nya 2 GB yang di-download game yang 8 GB ngeblank langsung. Ngeblank. Berguru apa? Aki Gufron. Nah, wa maqali inna rahmata bagdak akhirnya. Iya. Ya kan seperti itu, ngeblank. Cara pengisbatan nasab ini kan kalau dalam Al-Muqibun, Sayyid Mahdi Raja'i itu ada 4 caranya. 1, ayyura khatun nasabah mawthukun bihi yu'rafu khattuhu wa yatahaqqaquhu. Memang ada tulisan ahli nasab ya, yang terpercaya, yang thiqah, yang sudah tertahqiq bahwa orang ini keturunan ini. Cukup disebutkan saja itu sudah mengisbat. Nah, lafadznya adalah turuk, kaifiyatu turuki isbatin nasab, turuk. Torikoh, turuk ini jamak dari torikoh, cara. Namanya cara, salah satu saja kena, selesai. Beda sama syarat, Ustaz ya. Orang yang sebelum sholat itu memiliki beberapa syarat. 1 harus suci, kemudian 2 harus Islam, kan begitu. 1 saja tidak kena, maka hilang semua. Beda sama torikoh, cara. Kalau cara lewat cara perjalanan ke Banyuwangi, 1 lewat Probolinggo, 2 lewat Lumajang, maka lewat manapun selesai, nyampe ke Banyuwangi. Nah, kecuali syarat. Kalau syarat, maka 1 tidak kena, semuanya hilang. Nah, apakah ada syarat itu harus kitab sezaman gitu? Nggak ada. Ya meskipun ada ya, nanti Ubaidillah ini ada. Buktinya Sayyid Murtada Az-Zabidi berani mengatakan Al-Ubaidili mengatakan Ahmad memiliki anak Ubaidillah. Lalu menfitnah Habib Abu Bakar Asyakron. Dialah pertama kali yang mengatakan Abdullah itu adalah Ubaidillah. Oh, padahal sebelum itu sudah ada. Sudah ada. Menfitnah akhirnya kan. Sehingga Sayyid Mahdi Ar-Raja'i ketika mentahqiq kitab Syajarah Mubarakah. Kitab Syajarah Mubarakah yang diagung-agungkan oleh grupnya Imad itu, dinisbatkan kitab itu adalah karya Al-Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi. Nah, kitab itu menyebutkan bahwa Ahmad ini falahu thalathata banin, memiliki 3 anak. Nah, 1 Muhammad, yang kedua Ali, yang ketiga Husain. Gak ada Ubaidullah di sana. Langsung diklaim palsu berarti kan.
Langsung diklaim palsu katanya. Padahal waktu debat di nasab di Banten, Ustaz, saya tanya, sanadnya Ali dan Husain dari mana? Itu gak jawab mereka. Karena sama-sama terputus 250 tahun. Apakah langsung kita mengklaimnya itu bohong? Kan gitu. Ada yang jawab, pendukung mereka. Hasan Sarip katanya namanya itu. Tapi jawabannya ya ngawur. Ya biasalah memang ketuanya aja seperti itu, apalagi tim hurinya. Nah, oh ini kan ada sanadnya. Bertanya kepada orang-orang Roy katanya. Orang-orang di Roy ditanyakan memang anaknya ada yang Ali, ada yang Husain seumpama. Loh, kalau cuma bertanya seperti itu berarti selesai sudah. Kita nanya kepada orang di zaman sekarang, Habaib itu keturunan Ubaidullah bukan? Iya, selesai. Kalau cuma pakai nanya-nanya seperti itu langsung jadi dalil kan Ustaz? Gitu. Cuma nanya, nggak dilihat yang ditanyakan ini fiko apa tidak atau bagaimana? Langsung jadi istidlal. Nah ini kan ngawur sebenarnya. Mereka ini sudah ngawur. Apakah ada? Ada, manuskripnya ada. Nanti ketika sudah selesai beberapa referensi yang kita tulis, kita bukukan, mereka akan melihat kebenaran Ustaz. Nanti saya yakin 100% meskipun nanti kita sampaikan abad keempat kelima tidak akan sampai selesai di sana. Ya, pasti sekarang kan sudah mulai tes DNA. Tes DNA ada selesai, keturunan Yahudi. Keturunan Yahudi lagi dan terlagi gitu. Jadi mereka ini sebenarnya bukan mencari kebenaran, tapi mereka ini sebenarnya sedang belajar bahasa Suryani gitu Ustaz. Ya, gini lagi. Kalau mereka bilang bahwasanya itu keturunan Yahudi dan segala macam. Sedangkan di Yahudi sendiri, ya, itu turunannya itu bukan pakai turunan ayah, bapak kan gitu. Gimana Ustaz? Turunan Yahudi. Ya. Yang sekarang tercatat oleh orang Yahudi itu bukan dari ab, dari perempuan, dari Gitu. Ya, sebagian Ustaz, tapi tidak semua. Tapi kan kalau memang mereka tuh bilang dari Yahudi, Yahudi sendiri tuh anunya kelium gitu loh, bukan keliab. Ya. Berarti kan sudah bertentangan itu Ustaz. Ya, repot Ustaz. Giliran Habaib dikatakan di-Yahudi-Yahudikan. Tapi tes DNA karya orang Yahudi dipakai, kan ruwet. Seolah-olah benci sama Yahudi kan ya. Mau bencilah sama Yahudi kan, sehingga Habaib ini di-Yahudi-Yahudikan, tapi tes DNA gerapan orang Yahudi dipakai. Iya. Keblinger mereka ini. Keblinger gitu. Susah memang. Teori nasab gak seperti itu, nasab itu. Sehingga kalau mau benar-benar mengkaji ilmu nasab ya kita ikut ulama nasab, selesai. Jangan lalu meneliti sendiri, membuat metode sendiri seolah-olah mau jadi mujaddid, tapi modalnya hanya Google. Ya. Kalau seperti itu ya semua orang jadi mujaddid. Itu bukan mujaddid, mufsid. Makanya saya katakan dia itu imaduddin faqat hadamaddin. Iya. Terus gini loh, Andi dengan nyinggung bahasa Suryani. Ya. Itu apakah memang ada bahasa Suryani itu? Ada. Ada, tapi nggak sesempit daun kelor yang disampaikan si Sugi. Nama aslinya Sugi Ustaz. Oh, Sugi. Iya, Gufron itu katanya sih nama aslinya Sugi, sudah viral itu. Entah apa Sugiyarto, Sugiono, saya tidak paham gitu. Yang penting namanya Sugi gitu. Sugi miskin Ustaz. Iya, masa bahasa Suryani cuma mufradatnya cuma 3. Inna, Rohmatan, Makoli. Makoli. Apa Makoli ini kata saya. Nah, itu kalau saya pernah dengar Ustaz, mungkin kalau saya pernah dengar mungkin bisa diluruskan. Bahasa Suryani itu bahasanya Nabi Sis katanya. Pernah dengar seperti itu? Iya. Ada yang mengatakan seperti itu. Nabi Sis. Pada zamannya Nabi Sis. Putranya Nabi Adam. Nah, itu makanya banyak Jabroil, Kasfayail. Ya, semacam itu. Iya. Coba cari yang Makoli ada apa enggak? Sampai kiamat gak ada itu. Gak ada. Iya. Saya punya gitu loh. Sampai Dajjal keluar 2 kali gak ada itu. Gak ada. Bukan 2 kali. Mungkin gitu. Mungkin itu butuh penjelasan. Jadi bahasa Suryani itu kalau gini aja. Kalau menurut saya gini. Di bahasa Injil saja. Bahasa Injil itu kan bahasanya bahasa Aramaik ya. Ada Ibrani juga ya.
Ibrani itu Taurat. Taurat ya. Itu sudah tidak terdeteksi dari sekarang. Nah, Iya. nggak ada yang make gitu loh. Iya. Kok ini bahasa Suryani, bahasa yang di atasnya Taurat, bahasa yang di atasnya Injil. Itu Kalau kok Ibrani meskipun gak ada yang make masih tercatat, Ustaz. Tercatat. Iya, ya Suryani juga sebenarnya juga bisa dipelajari, tapi kan gak ada yang make memang. Yang make hanya sebagian kecil saja. Kayak Ibrani. Ibrani itu mirip-mirip Islam, Ustaz. Mirip-mirip bahasa Arab ya. Ukhtun akhot kalau di Ibrani. Ukhtun kalau kata kita saudara perempuan akhot. Kalau akhun itu dan lafaz-lafaznya juga sama, alif, dalet gitu. Mirip-mirip karena serumpun dengan bahasa Arab. Nah, kalau apa namanya itu bahasa Aramaik mirip-mirip juga. Dajjal kata kita di Aramaik daggale. Mirip-mirip, Ustaz. Kalau makoli ini mirip apa, Ustaz? Makoli ini, aduh. Tadi yang sayur di pasar itu brokoli tapi itu. Ya. Ruwet ini. Enggak loh, itu kan ada rumusnya itu kan ya. Kayak abjadnya gitu loh. Itu kayak abjadnya jimat gitu ya. Bukan itu bahasa anu saya. Itu bukan abjad, Ustaz. Nomor togel paling. Nomor itu. Parah. Masa Ya Allah. ruwet. Ruwet. Ya apa, Dokter? Mungkin Ustaz. Ya. Sekarang dari apa kesimpulannya gitu. Kesimpulan. Nah, di sini alhamdulillah closing statement dari kita bahwa hanya satu cara agar kita selamat dari akidah yang tidak benar dan selamat dari fitnah di akhir zaman. Sebenarnya untuk closing statement ini saya ingin menyampaikan sabda terakhir dari Rasulullah SAW. Bukan sabda terakhir ya, maksudnya sabda yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, latunqadhanna ural islami urwatan. Sungguh ajaran Islam ini akan diputus satu demi satu. Fakullama intaqadat urwatun, ketika sudah ada satu ajaran yang diputus, tashabbathan nasu billati taliha. Orang-orang akan berkasak kusuk untuk memutus ajaran selanjutnya. Awwaluhunna naqdul hukum. Yang pertama kali diputus adalah cara berhukum dengan hukum Allah. Sekarang tidak kita temukan negara-negara yang sudah mulai konsisten dengan hukum Allah. Sudah mulai banyak berkurang dari hukum rajam, hukum potong tangan, semuanya sudah mulai tidak konsisten. Nah, wa akhiruhunna as-shalah, dan hukum terakhir yang akan diputus adalah ajaran sholat. Termasuk ajaran sekarang yang akan diputus oleh orang-orang dan bahkan sudah disebarkan dan diputus adalah ajaran mencintai ahlul bait Nabi, ajaran mencintai keturunan Rasulullah SAW sudah mulai diputus oleh orang-orang ini. Maka cara yang paling tepat agar kita selamat dari semua fitnah itu, maka banyaklah berkumpul dengan orang-orang soleh. Kita wiritan gak ada yang istiqomah, Pak Dokter. Sholat kita masih males, ibadah kita masih pas-pasan, sedekah kita pun masih pas-pasan. Maka cara terakhir agar kita selamat adalah sering-seringlah berkumpul dengan orang soleh. Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, zikru sholihin tanzilur rahmah. Kita bercerita tentang orang soleh saja bisa menurunkan rahmat, apalagi kenal dengan orang soleh, apalagi kumpul ya. Makanya jangan jauh-jauh dari orang soleh, karena fitnah sekarang sangat berbahaya. Dan saking dari bahayanya sampai bisa mengeluarkan kita dari agama Islam menjadi orang yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin sekian dari Al-Fakir, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.